Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seekor kijang bisa mendeteksi predator di balik semak yang gelap? Atau bagaimana ikan di kedalaman samudra yang dingin tetap bisa beraktivitas dengan normal? Di alam liar, kehidupan adalah sebuah perjuangan tanpa henti. Lingkungan tidak pernah statis, ia selalu berubah. Ada fluktuasi suhu yang ekstrim, perubahan intensitas cahaya, dan juga suara-suara yang mengancam hingga ketersediaan pangan yang tidak menentu. Untuk menghadapi tantangan ini, alam membekali hewan dengan dua mekanisme yang luar biasa, yaitu respon dan adaptasi. Keduanya adalah kunci utama agar sebuah spesies tidak punah ditelan zaman. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana hewan merasakan dunianya dan bagaimana mereka mengubah diri mereka demi bertahan hidup. Respon adalah reaksi seketika atau jawaban langsung hewan terhadap rangsangan atau yang sering kita sebut sebagai stimulus yang datang dari lingkungan sekitar. Bayangkan respon sebagai sistem alarm otomatis. Stimulus ini bisa datang dalam berbagai bentuk seperti gelombang suara, spektrum cahaya, sentuhan fisik, perubahan suhu, hingga sinyal kimia berupa bau. Mari kita lihat contoh di sekitar kita. Seekor burung akan langsung terbang menjauh hanya dengan mendengar patahan ranting yang kecil. Itu adalah respon terhadap suara. Sementara itu, cacing tanah yang tidak memiliki mata akan segera menggali masuk ke dalam tanah yang gelap saat terpapar cahaya matahari yang menyengat. Respon ini sifatnya cepat dan seringkali krusial untuk keselamatan nyawa sang hewan dalam hitungan detik. Namun, bagaimana sebenarnya respon itu terjadi di dalam tubuh? Semuanya bermula dari reseptor atau alat indera. Reseptor menangkap stimulus, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirimkan melalui jaringan saraf menuju pusat kendali, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Di sana, informasi diolah dalam waktu sepersekian detik. Setelah keputusan diambil, perintah dikirimkan ke efektor, yaitu otot untuk bergerak atau kelenjar untuk menghasilkan zat tertentu. Misalnya, saat seekor rusa mencium bau harimau, sistem sarafnya memerintahkan otot kaki untuk berlari kencang. Tanpa sistem koordinasi yang canggih ini, hewan tidak akan mampu bereaksi cukup cepat terhadap ancaman yang datang tiba-tiba. Jika respon adalah strategi jangka pendek, maka adaptasi adalah strategi jangka panjang. Adaptasi bukan sekedar reaksi sesaat, melainkan penyesuaian diri yang sudah tertanam dalam biologi hewan agar mereka bisa menghuni habitat tertentu dalam waktu yang sangat lama, bahkan dari generasi ke generasi. Adaptasi memungkinkan hewan untuk memecahkan 3 masalah utama dalam hidup, seperti bagaimana mendapatkan makanan, bagaimana menghindari pemangsa, dan bagaimana memastikan keturunan mereka tetap hidup. Tanpa adaptasi, seekor hewan mungkin bisa merespon bahaya sesekali atau 2 kali. Namun, mereka tidak akan mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang keras secara permanen. Para ilmuwan membagi adaptasi menjadi 3 kategori utama. Mari kita bedah satu persatu dengan contoh yang menarik. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Ini berkaitan dengan bentuk luar atau struktur tubuh. Perhatikan bentuk paruh burung. Burung kolibri memiliki paruh panjang, tipis untuk menghisap nektar. Sementara burung elang memiliki paruh melengkung tajam untuk merobek daging. Ini adalah bukti nyata bagaimana bentuk tubuh mengikuti fungsi dan jenis makanan. Yang kedua, yaitu ada adaptasi fisiologi. Ini berbeda dengan morfologi. Yang satu ini terjadi di dalam tubuh dan seringkali tidak terlihat dari luar. Contohnya, unta memiliki ginjal yang sangat efisien sehingga mereka bisa memproduksi urin yang sangat pekat untuk menghemat air. Atau ular berbisa yang memiliki kelenjar khusus untuk memproduksi racun sebagai alat pertahanan diri sekaligus alat berburu.
Yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Ini adalah perubahan pada cara hewan bertindak. Pernahkah Anda melihat cicak memutuskan ekornya? Itu disebut autotomi, sebuah perilaku cerdas untuk mengelabui musuh. Ada juga migrasi besar-besaran burung dari belahan bumi utara ke selatan untuk menghindari musim dingin. Atau beruang yang melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang untuk menghemat energi saat makanan sulit ditemukan. Tingkah laku hewan sendiri muncul dari 3 mekanisme dasar. Ada yang disebut naluri atau insting, yaitu perilaku bawaan sejak lahir yang tidak perlu diajarkan, seperti anak penyu yang langsung menuju laut sesaat setelah menetas. Lalu ada refleks, respon fisik yang terjadi secara otomatis tanpa perlu dipikirkan oleh otak terlebih dahulu. Dan yang paling menarik adalah perilaku belajar. Hewan tingkat tinggi seperti simpanse ataupun lumba-lumba belajar dari pengalaman dan pengamatan. Mereka bisa memecahkan masalah kompleks dan menggunakan alat, bahkan berkomunikasi dengan cara yang unik. Kemampuan belajar ini membuat mereka jauh lebih tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan yang tidak terduga. Kesimpulannya, respon dan adaptasi adalah dua sisi dari koin yang sama. Respon memberikan kecepatan untuk bertahan di saat kritis, sementara adaptasi memberikan ketahanan untuk menetap dan berkembang. Melalui kedua mekanisme inilah, bumi kita dipenuhi dengan keanekaragaman makhluk hidup yang luar biasa unik. Dengan memahami bagaimana hewan berjuang untuk hidup, kita diajak untuk lebih menghargai dan menjaga kelestarian alam ini. Terima kasih telah menonton. Tetaplah penasaran dengan keajaiban dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.